Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang ekonomi politik komunikasi sebagai kerangka teoritis, komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Kami kelompok 10 terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya Ratna Nurbuti, Mega Utami, dan Agung Suprayitno. Moskow secara kritis dan reflektif mendefinisikan komunikasi adalah produk sosial yang menghasilkan makna dan membentuk suatu hubungan sosial. Maka, ekonomi politik komunikasi mengkaji yang pertama, operasi bisnis komunikasi, yang kedua, perilaku konsumen, dan yang ketiga, bagaimana media sebagai sumber daya komunikasi yang memanfaatkan perilaku konsumen sebagai produk yang dapat dijual di pasar. Maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi politik komunikasi adalah studi untuk memahami bagaimana operasi kekuasaan bekerja dalam industri komunikasi. Saya Mega Utami, di sini saya akan menjelaskan filosofi ekonomi politik komunikasi. Menurut epistemologi, yaitu pandangan realis, inklusif, kuantitatif, dan kritis. Dan menurut ontologisnya, perubahan sosial yang terjadi atau proses sosial dan relasi sosial. Dari komodifikasi ke spasialisasi menuju strukturasi. Komodifikasi. Komodifikasi yaitu proses perubahan nilai barang atau jasa menjadi komoditas di nilai tukar di pasar. Peran komunikasi sedemikian krusial di sini karena menjadi sebuah komoditas yang bertujuan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Ekonomi politik mengkaji tentang nilai tukar dengan menganalisis konten media bukan dengan audiens dan buruh media. Contohnya, promosi tayangan program TV di berbagai platform. Namun, komodifikasi juga berpengaruh terhadap buruh konten. Contohnya, seorang jurnalis media cetak diharuskan dapat pula menulis di media online. Prinsip proses komodifikasi ada dua, yaitu praktik komunikasi dan teknologi. Maksudnya yaitu proses produksi, distribusi, dan pertukarannya. Yang kedua, komodifikasi sebagai awal untuk memahami institusi dan praktik komunikasi. Agung Suprayitno akan menjelaskan tentang spasialisasi dan strukturasi. Spasialisasi itu perubahan ruang dan waktu yang setara dengan komodifikasi, di mana komunikasi dapat disajikan di mana saja dan kapan saja. Dalam ekonomi politik komunikasi, bentuk konsentrasi di perusahaan media itu ada dua. Yang pertama itu integritas horizontal, dan yang kedua ada integritas vertikal. Kalau integritas horizontal itu jadi perusahaan media memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan di luar media. Kalau integritas vertikal penggabungan antara dua atau lebih perusahaan di dalam satu media. Contohnya berbagai tayangan televisi yang sudah memanfaatkan teknologi internet untuk lebih memperluas program-programnya, dan juga dari perluasan itu dapat membuat bisnisnya semakin fleksibel dan banyak mendapatkan keuntungan. Yang kedua, strukturasi. Strukturasi ini perubahan atau aksi sosial dapat terjadi jika struktur sosial juga terjadi. Strukturasi ini berfungsi menyeimbangkan analisis ekonomi politik komunikasi yang berfokus pada struktur ide-ide terkait, diantaranya manusia, proses sosial, dan praktik sosial. Dan juga memunculkan kajian baru dengan interaksi kelas, gender, dan ras. Strukturasi juga bisa digunakan untuk menganalisis media alternatif sebagai antitesis media yang cenderung mendominasi dan hegemonik. Contoh dalam aspek ekonomi politik berpengaruh terhadap akses media massa dan teknologi informasi yang berpengaruh pada variabel ketidaksetaraan yang dilihat dari perbedaan status ekonomi, sehingga terlihat halayak yang mampu mengakses dan mana halayak yang tidak mampu mengakses. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.